الحمد لله رب العالمين حمدا نستبقي به نعمته علينا ونستدفع به نقمته منا. نحمده سبحانه وتعالى على ترادف آلائه وتوالي عطائه وأهل لكل حمد وثناء. فسبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وتبارك آلاؤك. ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين الذي هدى الله به البشرية وأنقذها من مهاوي هلكة والضلال وأخذ بيدها إلى نور الهدى والإيمان. صلاة وسلاما ينتظم في سلكه والشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، طبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas berkat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan, kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita hingga hari ini kita masih bisa kembali menunaikan kewajiban kita, melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita kerjakan dan mudah-mudahan menjadi pemberat mizan kebajikan kita pada hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan sebagai bukti perwujudan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita berpisah dengan alam yang fana ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimintakan kepada kami untuk menyampaikan terkait dengan fenomena LGBT di dalam masyarakat, fenomena LGBT di dalam masyarakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, LGBT, bahkan seluruh dunia mengetahui kata tersebut LGBT. L adalah lesbian, G atau G gay, kemudian B biseksual, dan T transgender. Lesbian adalah ketertarikan seorang perempuan kepada
perempuan lainnya dan melakukan hubungan yang terlarang. Adapun G adalah ketertarikan laki-laki kepada laki-laki dan melakukan juga hubungan yang terlarang. Adapun B, biseksual, adalah ketertarikan kepada laki-laki dan perempuan serta melakukan hubungan yang terlarang. Sedangkan T, transgender, adalah sebuah perasaan dari seseorang yang dia merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan kelamin yang diberikan Allah kepada dirinya. Seorang perempuan, katakanlah, yang dia seorang perempuan merasa sebenarnya dia itu laki-laki, dan seorang laki-laki pun dia merasa seharusnya dia itu adalah perempuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan merasakan rasa heran atau aneh terhadap penjelasan singkat dari kepanjangan sebuah kata yang tadi kita sebutkan. Heran kita, merasa aneh kita dengan penjelasan tersebut. Kenapa ada manusia seperti itu? Kok bisa ada manusia seperti itu? Pakana manusia lagenyan rupa. Bahkan terkesan lagi hana ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lagi hana senang dengan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ingkar dengan ketentuan ilahiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan heran. Inilah sebuah ujian di dalam kehidupan kita. Inilah sebuah petaka, walaupun sulit untuk diterima dengan logika kita, tapi data menyebutkan 22 negara. Hingga kini yang khatib baca, ada 22 negara di bumi Allah ini yang mendukung yang namanya LGBT, yang melegalkan yang namanya LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender tersebut. Belanda merupakan negara yang pertama di tahun 2001 yang melegalkan LGBT. Kemudian Australia, Irlandia, Swiss bahkan melegalkan secara nasional. Artinya mereka membuat perundang-undangan untuk melegalkan yang namanya LGBT tersebut. Dan ada beberapa negara-negara lainnya yang melegalkan LGBT itu dengan keputusan setelah dilakukan pengadilan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan negeri yang kita cintai ini? Bagaimana dengan Indonesia yang hingga saat ini masih merupakan tempat bernaungnya populasi muslim terbesar di seluruh dunia? Gimana nasib nanggro Indonesia? Dalam 22 negara tersebut, khatib tidak mendapatkan ada yang namanya Indonesia. Tapi di saat kita membaca data, di saat kita membaca berita yang berkembang, bahkan terkadang pun kita mendapatkan dalam kehidupan kita fenomena LGBT di dalam masyarakat ini sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Seorang pakar media sosial, tentu kehidupan zaman sekarang media sosial merupakan barometer untuk mengetahui bahkan sebuah peristiwa dan kejadian dalam hitungan detik.
Ini sebuah kemajuan teknologi yang tidak bisa kita mungkiri. Suka atau tidak suka, media sosial memberitakan, bahkan melalui salah satu pakar media sosial tersebut yang bernama Ismail Fahmi. Bahkan Khatim membaca dia adalah seorang founder, sebuah pendiri, pembuat sebuah aplikasi yang namanya Drone Emprit. Drone Emprit ini aplikasi yang bisa memonitoring, mengawasi semua percakapan yang dilakukan oleh manusia di dalam sosial media. Dengan alatnya udah depu mendung puyang, dah pegah di dalam HP. Bak main dengan internet, dah depu mendung, baik Facebook, baik Google, baik WA, baik Instagram, TikTok, itu pun mendung. Karena alat ini canggih, berbasiskan AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah kecerdasan komputer buatan yang menyerupai kecerdasan manusia. Dengan alat ini diberitakan, kata Ismail Fahmi ini, pakar sosial media ini, sejak atau di tahun 2021, baru 2 tahun yang lalu, 1 bulan dia membuat penelitian, ada 7.751, ini tahun 2001, 7.751 percakapan komunikasi manusia yang berbau gay atau homoseksual. Yang itu semua digambarkan baik dengan video ataupun foto. Bayangkan sekarang kita sudah hampir memasuki 2024. Di tahun 2021 hampir 8.000 aktivitas homoseksual terjadi di dalam sosial media. Tidak terbayangkan bagi kita bagaimana nasib anak-anak kita, baik SMP, SMA, kuliah, bahkan yang berada di sekolah dasar. Itu ada di Twitter, kata Ismail Fahmi. Kalau kita ingin menelisik lebih jauh, maka kita akan mendapati di semua alat sosial media. Bahkan data dari Kementerian Kesehatan, di tahun 2015, tentu tidak begitu jauh juga dari saat ini. Sekarang kita berada di tahun 2023. Data dari Kementerian Kesehatan 1.950,970 jiwa, hampir 2 juta jiwa terjangkit penyakit LGBT. Hampir 2 juta jiwa di tahun 2015 kena penyakit homoseksual. Ketika Khatim membaca data-data ini, maka tidak heran di bulan Juli yang lalu, di tahun ini, di tahun 2023, sempat berkembang isu yang sangat kuat akan dibuat pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta. Tidak mungkin mereka melakukan program tertutup tersebut. Hana mungkin ditijit pegah, ditijit pubut menyahana orang yang sambutnya di Nanggro Indonesia. Hampir 2 juta jiwa di tahun 2015. Bayangkan kita sekarang berada di tahun 2023. 8 tahun yang lalu hampir 2 juta. Mungkin itu yang tercatat. Kemudian di bulan Juli 2023 ada sebuah program yang ingin dibuat, yaitu pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta. Dan ketika itu para ulama mengatakan, silahkan di searching di Google. Kita tidak mungkin mengatakan di atas mimbar yang suci ini mengada-ngada ataupun menfitnah. Para ulama mengatakan hal tersebut terlarang dan bertentangan dengan konstitusi kita. Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1, negara ini berdasarkan kepada
ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satu agama pun yang ada di Indonesia ini yang mentolerir, yang membolehkan adanya praktek LGBT. Bahkan ada seorang anggota parlemen yang berkata, ini negara demokrasi, tapi demokrasi kita berdasarkan ketuhanan. Dan di atas mimbar ini kembali kita pertegas, Indonesia negara demokrasi. Sistem demokrasi dekat dengan sistem Islam. Ada musyawarah di sana sesuai dengan salah satu prinsip Islam, prinsip syura. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam menetapkan sebuah urusan. Tapi ingat, tidak semua urusan itu dimusyawarahkan, apalagi jika terang-terang dan benar-benar bertentangan dengan norma-norma hukum ataupun norma-norma ketimuran kita. Ini yang harus kita pahami dengan sistem demokrasi yang berlaku sekarang di negara Republik Indonesia ini. Bukan semuanya bebas, tetap ada koridor-koridor, tetap ada batasan-batasan yang mengharuskan kita berjalan agar tidak kita melabrak baik norma-norma agama ataupun norma-norma hukum dan adat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat kita melihat bahwasannya tingkah pola penyakit terkutuk tersebut bukanlah satu hal yang dibuat oleh manusia zaman sekarang, bukanlah sebuah perbuatan yang dilegalkan oleh 22 negara tersebut, tapi ini sebuah penyakit lama, sebuah perbuatan yang terkutuk yang dulu pernah dilakukan oleh sebuah bangsa yang bernama bangsa Sadum atau Sodom di dalam bahasa Latin. Bangsa Sodom ini adalah bangsa yang dulu hidup di zaman Nabi Lut alaihissalam. Mereka mendiami lembah Yordania tepat di Laut Mati. Bangsa inilah yang pertama sekali menjadi inisiator urungnya yang pompondak di but-but yang terlaknat, yaitu but LGBT. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam gepegah baurungnya, qala Lut ya qaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Perbuatan kalian ini belum pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelum kalian. Perbuatan yang sangat terkutuk, kata Lut, di mana terjadi homoseksual, lesbian dan lain-lain. Saya heran kenapa ini kalian lakukan, kata Lut. Belum pernah dilakukan sebelumnya. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dun nisa. Kenapa laki-laki berzina dengan laki-laki? Innakum qaumun musrifun, sungguh kalian telah melampaui batas. Kemudian bangsa Sodom tersebut marah. Tentu saat syariat Allah ditegakkan, saat norma-norma hukum ditegakkan, akan tetap ada yang tidak suka. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Orang-orang Lut ketika itu, mereka wa ma kana jawab qaumihi illa akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usir Lut dan orang-orang yang bersama Lut yang tidak suka kepada kita, karena mereka orang-orang yang suci. Tentu Islam adalah agama yang suci, agama yang bersih, yang mengatur segala kehidupan kita mulai dari A sampai Z. Dan mereka-mereka yang tidak suka kepada hukum Allah adalah orang-orang yang tidak suka kepada norma-norma agama. Orang-orang yang tidak suka kepada hukum-hukum Allah adalah orang-orang yang tidak bersih. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Keluarkan mereka, usir mereka, karena mereka orang-orang yang suci. Kemudian Allah mengatakan, فَأَنْجَيْنَا لُوطٌ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Kami selamatkan Lut dan mereka-mereka yang menjadi pengikut Lut, yang beriman kepada Lut, kecuali istri Lut yang tetap mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala.
Dan azab Allah yang diturunkan kepada mereka adalah mereka dihujani dengan batu dari neraka. Wa amtarna alaihim matara, wa amtarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kami hujani mereka dengan batu dari neraka. Para arkeolog mengatakan bangsa Sodom ini punah 3.700 atau 4.000 tahun sebelum Masehi dengan dibinasakan dengan batu meteor dari langit, sesuai dengan pemberitaan Al-Quran di dalam surat Al-A'raf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat kepada hukum Islam, kita tidak melihat kepada hukum positif. Saat kami belum mendapatkan ada tindak pidana yang jelas kepada para pelaku LGBT. Tapi saat kita melihat di dalam hukum Islam, Nabi bersabda, "Idza atar rajulur rajula fahuma zaniyan." Dan ini yang disimpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah. Jika ada seorang laki-laki berzina, melakukan perbuatan haram dengan laki-laki, maka mereka dikategorikan berzina. Jadi yang berzina, jika pelaku homoseksual belum menikah, maka harus dijilid. Dan jika sudah menikah, maka harus dirajam. Ini ketentuan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan jika kita memperluas, kita melihat mazhab-mazhab lainnya, mazhab Malik, mazhab Ahmad, pelaku LGBT harus dibunuh. Idza wajadtumu man ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul. Kalau kalian mendapatkan para pelaku LGBT, maka bunuhlah pelaku dan korban. Ini ketentuan dalam Malikiyah dan Ahmad. Adapun Syafi'iyah mengatakan hukum pelaku LGBT sama seperti hukum pelaku zina. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kemajuan teknologi yang sedang kita hadapi, tentu kemajuan teknologi yang berada di dalam kehidupan kita saat ini adalah sebuah tantangan, memiliki nilai positif, tapi nilai negatifnya pun cukup banyak. Jika tidak dengan tarbiyah Islamiyah, pendidikan yang benar, termasuk pendidikan karakter, dan jika tidak dengan sebuah sistem kekuasaan yang jelas, maka kita akan berhadapan dengan ujian yang berat. Bahkan dalam hukum negara kita belum kita dapatkan dalam tindak pidana KUHP pidana yang jelas terhadap pelaku LGBT. Butuh para pemimpin yang benar-benar melanjutkan estafeta kenabian. Ibarat kata Imam Mawardi, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Para pemimpin diberikan amanah kepemimpinan adalah untuk melanjutkan tugas Nabi. Apa tugas Nabi? Hirasatud din, menjaga agama. Wasiyasatid dunia, dan mengatur kehidupan dunia menjadi lebih baik. Butuh kita kepada tarbiyah yang benar, pendidikan yang benar, sistem pendidikan yang benar, dan juga butuh kepada penguasa yang memahami hukum dan norma-norma agama serta norma-norma adat ketimuran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap bahaya LGBT ini, kita akan memulai untuk melindungi keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi dirimu, jaga dirimu dan keluargamu agar kita tidak terjangkit penyakit yang sangat berbahaya dan terkutuk ini. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi khatib dan bagi kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan nastabqi bihi ni'matahu alaina wa nastadfi'u bihi niqmatahu minna, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala taradufi alaihi wa tawali ata'ihi wa ahlun likulli hamdin wa thana'. Subhanaka Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika jalla thana'uka wa tabarakat ala'uka. Wa nusalli wa nusallimu ala safwati khalqillah salatan wa salaman ينتظم في سلكهم الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.